Halo Sobat Ini Kita, kembali lagi di podcast Ini Kita dengan aku Nabila Firdaus Irsyadila yang akan menjadi host di video kali ini. Di sini aku kedatangan narasumber yang cukup spesial nih dan beda dari narasumber lainnya loh. Dan kakaknya ini dulu sebagai sekretaris HW Al-Mizan periode 2023-2024. Boleh dikenalin nih Kak? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hawari dari Prodi Pendidikan Informatika dan saya dulu menjabat di organisasi Hizbul Waton sebagai sekretaris dari tahun 2023 sampai 2024. Cukup lama ya Kak ya, setahun. Ngomong-ngomong soal HW nih Kak, HW itu sendiri apa sih dan kepanjangan apa? Kenapa kok dinamain sebagai HW? Ya, sebelumnya mungkin ini sedikit cerita sejarah dari Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu. Ketika berjalan pulang, beliau bertemu dengan pasukan Belanda yang sedang baris berbaris. Kemudian di situ Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri memiliki rasa ingin untuk menciptakan organisasi baru di dalam Muhammadiyah, yaitu yang pertama beliau dirikan bernama Patvindur Muhammadiyah. Kemudian setelah ramainya sebuah pengikut, dirumbuk kembali menjadi Hizbul Waton yang artinya itu pecinta tanah air. Ya, seperti itu. Oh, berarti kayak pramuka gitu tapi Ya. beda pendiri gitu ya Kak ya? Ya. Baik, terus kesibukan Kakak dulu waktu mengikuti organisasi HW itu apa sih? Ya, kesibukan saya di Hizbul Waton ketika itu saya sebagai anggota pertama itu mengajar adik-adik seperti baris berbaris, mengajarkan simapur menggunakan bendera, kemudian kode-kode seperti sandi kotak, sandi rumput, seperti itu. Berarti materinya tuh sama persis kayak pramuka ya Kak ya? Iya. Terus, nah kakaknya ini kan dulu di pondok ya. Terus itu latihan HW-nya itu kapan sih kan? Kegiatan pondok itu sangat padat sekali gitu loh. Dan hari apa latihannya itu? Ya, dengan kepadatan yang ada di pondok pesantren, dari pihak atasan memutuskan untuk menjadikan HW itu sebagai ekstrakurikuler wajib bagi santrinya. Jadi bagi santri yang pondok di situ diwajibkan untuk mengikuti ekstrakurikuler Hizbul Waton. Dan pada akhirnya Hizbul Waton itu ditetapkan pada hari Jumat itu untuk seluruh santri, dan bagi yang minat untuk belajar lebih tentang Hizbul Waton itu akan ada latihan tambahan pada hari Sabtu, lebih tepatnya pada sore hari. Seperti itu. Kayak pengen menjadi pengurus inti gitu ya Iya. Kak? Terus di HW itu sendiri kan biasanya ada bidang-bidangnya. Lah bidang-bidangnya itu ada apa aja sih? Boleh dijelaskan? Setahu saya yang pertama yaitu bidang lapangan, yang dimana ketika anak-anak itu sudah mulai latihan, dia yang mengkoordinir di lapangan. Kemudian ada bagian diklat yang dimana dia itu mengurus tentang contohnya pelatihan-pelatihan. Ketika ada pelatihan di luar pondok pesantren, dia akan turun untuk mendaftarkan santri-santri yang minat. Terus ada bidang kajian juga, ada bidang litbang dan lain sebagainya. Banyak lah. Banyak sekali ya. Terus hal apa yang membuat kakak tertarik dulu mengikuti organisasi HW itu sendiri? Untuk saya sendiri, saya dulunya nggak suka dengan Hizbul Waton. Terus kenapa nih nggak suka? Saya nggak suka itu karena latihannya setiap siang. Ya. Terus, panas gitu ya Kak? Pada akhirnya saya mencoba untuk belajar, ternyata asik karena di dalam Hizbul Waton sendiri itu seperti bermain. Contohnya belajar sandi kotak itu nanti kita tebak-tebakan bersama teman kita.
seperti itu. Jadi saya minat dengan Hizbul Wathan itu karena senang, dan juga di situ juga saya bisa mengenal lebih banyak tentang hidup di luar rumah. Kayak menambah pengalaman juga ya Iya. mengikuti itu tadi. Terus pengalaman dulu yang paling berkesan saat di HW itu ada kan, jelas. Ya, yang pertama yaitu ketika LKP, yaitu latihan kepemimpinan penghela. Di Itu situ kayak diklat gitu ya Kak? ya seperti diklat sebelum kita menjabat sebagai kepemimpinan lah. Oh iya. Ya. Nah di situ kita banyak mengetahui yang belum pernah saya ketahui, itu di situ semua ada. Seperti contohnya kita belajar kompas, terus kita menghitung ketinggian dengan cara menggunakan tongkat, dan cara kita mendirikan tenda. Pokoknya dari situ saya mendapatkan pengalaman hidup di luar rumah. Ya pada intinya itu di alam bebas lah, seperti itu. Sama rasa kebersamaan sama temen-temennya Iya. ada ya Kak ya. Terus pesan nih buat anak-anak yang di luar sana yang takut mencoba hal baru, kan banyak nih. Ya untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih bimbang dengan dirinya, kurang pede dengan dirinya sendiri, kita harus bisa mencoba dan tetap semangat untuk mencoba hal baru, karena dengan kita mendapatkan sebuah hal baru, kita juga akan mendapatkan pengalaman baru, seperti itu. Oh baik, berarti pengalamannya Kakak Hawari ini banyak sekali ya di Iya. HW. Oke guys, sekian podcast kali ini. Terima kasih Kak Hawari sudah menyempatkan waktunya Iya. di podcast kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Ini Kita dan follow di IG Ini Kita. See you.